Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mengapa Israel menguasai tanah Kanaan. Pertanyaan ini mungkin akan menjadi suatu pertanyaan yang sering muncul dalam benak umat Tuhan. Mungkin kebanyakan orang akan menjawab bahwa mereka menguasai tanah itu karena sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun kita ketahui bersama bahwa pada waktu bangsa Israel masuk dan menguasai tanah perjanjian itu di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua, tanah Kanaan sudah dikuasai atau diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan menjanjikan suatu tanah bagi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, tanah yang sudah berpenghuni? Mengapa bukan tanah kosong yang belum diduduki oleh bangsa manapun? Untuk mengetahuinya, maka kita perlu untuk melihat asal-usul tanah perjanjian yang dikenal dengan sebutan tanah Kanaan. Selain dalam kitab suci, hal ini dapat juga kita baca dalam kitab Pembagian Waktu yang menceritakan tentang peristiwa dari generasi ke generasi zaman hidup manusia. Kita semua tentu tahu bahwa peristiwa air bah yang melanda bumi di zaman Nuh menyebabkan kematian banyak manusia. Kitab suci mencatat bahwa yang berhasil selamat hanya 8 orang saja, yakni Nuh, istrinya, ketiga anaknya beserta ketiga menantunya. Dari ketiga anak-anak Nuh ini lahirlah keturunan yang kemudian menjadi bangsa-bangsa atau generasi manusia sampai di hari ini. Jadi, semua manusia yang ada di bumi sekarang ini berasal dari keturunan Nuh, yaitu ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Di zaman Eber, keturunan dari Nuh, dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dan dia menyebut namanya Pelek. Karena pada waktu dia dilahirkan, anak-anak Nuh mulai membagi-bagi bumi di antara mereka sendiri. Karena hal ini, dia menyebut namanya Pelek. Dan mereka, anak-anak Nuh, membagi-bagi tanah itu secara rahasia di antara mereka sendiri dan tidak mengatakan itu kepada Nuh. Beberapa tahun kemudian, seorang malaikat kehadiran diutus Tuhan kepada mereka untuk membagi bumi menjadi 3 bagian untuk Sem, Ham, dan Yafet menurut warisan masing-masing. Nuh kemudian memanggil anak-anaknya, dan mereka datang mendekat kepadanya, mereka dan anak-anak mereka, dan dia membagi bumi menjadi bagian-bagian yang oleh ketiga anaknya akan diambil sebagai warisan. Maka mereka mengulurkan tangan mereka dan mengambil tulisan itu dari dekapan Nuh ayah mereka. Dan keluarlah pada tulisan itu bagian Sem di tengah-tengah bumi yang harus dia ambil sebagai warisan baginya dan bagi anak-anaknya sampai generasi-generasi kekekalan. Dari pertengahan pegunungan Rafa, dari mulut air sungai Tina, dan bagiannya terus menuju barat melalui tengah-tengah sungai ini, dan itu meluas sampai mencapai air dari Abisos, yang daripadanya sungai ini keluar dan mengalirkan airnya ke laut Meat, dan sungai ini mengalir ke laut besar.
Dan semua yang mengarah ke utara adalah milik Yafet, dan semua yang mengarah ke selatan menjadi milik Sem. Dan itu meluas hingga mencapai Karaso. Ada di tengah-tengah semenanjung yang nampak mengarah ke selatan, dan bagiannya meluas sepanjang laut besar, dan itu meluas dalam garis lurus hingga mencapai barat semenanjung yang nampak mengarah ke selatan, karena laut ini dinamai semenanjung Laut Mesir, dan kemudian berbelok dari sini mengarah ke selatan, mengarah ke mulut laut besar di tepi pantai perairannya, dan itu meluas ke barat ke Afra, dan itu meluas hingga mencapai perairan sungai Gihon, dan ke selatan perairan Gihon ke tepian sungai ini. Dan kemudian meluas ke arah timur, hingga itu mencapai Taman Eden, ke sebelah selatannya, ke selatan dan dari timur seluruh tanah Eden dan seluruh daerah timur, kemudian berbelok ke timur dan terus hingga mencapai timur pegunungan yang bernama Rafa, dan itu turun ke tepian mulut sungai Tina. Bagian ini muncul sebagai bagian untuk Sem dan anak-anaknya, supaya mereka mewarisinya untuk selamanya hingga generasi-generasinya untuk selama-lamanya. Dan Nuh bersukacita karena bagian ini muncul bagi Sem dan anak-anaknya, dan dia mengingat semua yang telah dia ucapkan dengan mulutnya dalam nubuat, karena dia telah berkata, "Diberkatilah Yahweh Elohim Sem, dan kiranya Yahweh tinggal di dalam kediaman Sem." Dan dia tahu bahwa Taman Eden adalah maha suci dan kediaman Yahweh, dan Gunung Sinai pusat dari padang gurun, dan Gunung Sion pusat pusar dari bumi. Ketiganya ini diciptakan sebagai tempat-tempat kudus yang menghadap satu sama lain. Dan dia memberkati Elohim segala ilah yang telah menaruh firman Yahweh ke dalam mulutnya, dan memberkati Yahweh untuk selama-lamanya. Dan dia tahu bahwa suatu bagian yang diberkati dan suatu berkat telah datang kepada Sem dan anak-anaknya hingga generasi-generasi untuk selamanya. Seluruh tanah Eden dan seluruh tanah Laut Merah dan seluruh tanah timur dan India dan Laut Merah dan pegunungan-pegunungannya, dan seluruh tanah Basan dan seluruh tanah Lebanon dan pulau-pulau Kaftur dan seluruh pegunungan Sanir dan Amana dan pegunungan Asyur di utara dan seluruh tanah Elam, Asyur dan Babel, Susan dan Media, dan seluruh pegunungan Ararat dan seluruh wilayah seberang laut, yaitu yang di luar pegunungan Asyur ke arah utara, suatu tanah yang diberkati dan luas, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu sangat baik. Dan bagi Ham muncullah bagian kedua, seberang Gihon ke arah selatan, ke sebelah kanan taman, dan itu meluas mengarah ke selatan, dan meluas ke seluruh pegunungan api, dan itu meluas ke arah barat dari Laut Atel, dan itu meluas ke arah barat hingga mencapai Laut Mauk, laut yang ke dalamnya segala sesuatu yang dihancurkan itu turun. Dan itu terus mengarah ke utara hingga ke batas-batas Gadir, dan itu terus ke pesisir perairan laut sampai perairan laut besar hingga di dekat sungai Gihon, dan terus melewati sungai Gihon hingga mencapai sebelah kanan Taman Eden. Dan inilah tanah yang muncul bagi Ham sebagai bagian yang dia duduki untuk selamanya, bagi dirinya sendiri dan anak-anaknya hingga generasi-generasi mereka untuk selamanya. Dan bagi Yafet muncullah bagian ketiga di seberang sungai Tina ke arah utara luapan airnya, dan itu meluas ke timur laut seluruh wilayah Gog dan seluruh negeri timur, dan itu meluas ke arah utara hingga utara, dan itu meluas ke pegunungan Kelt ke arah utara dan ke arah Laut Mauk, dan itu terus ke timur Gadir sejauh wilayah perairan laut, dan itu meluas
hingga mencapai barat Fara, dan itu kembali ke arah Aferak, dan itu meluas ke arah timur ke perairan Laut Meat, dan itu meluas ke wilayah Sungai Tina ke arah timur hingga mendekati perbatasan perairan di pegunungan Rafa. Dan itu berbalik memutar ke arah utara. Inilah tanah yang muncul bagi Yafet dan anak-anaknya sebagai bagian warisannya yang harus dia miliki bagi dirinya dan anak-anaknya, bagi generasi-generasi mereka selamanya. 5 pulau-pulau besar dan suatu tanah yang luas di utara. Tanah bagian untuk Yafet itu dingin, dan tanah Ham itu panas, dan tanah Sem tidak dingin maupun panas, tetapi campuran antara dingin dan panas. Setelah anak-anak Nuh memperoleh tanah bagian masing-masing, mereka kemudian membaginya kembali di antara anak-anaknya. Dan Ham membagi-bagi di antara anak-anaknya, dan bagian pertama muncul bagi Kus ke arah timur, dan ke sebelah baratnya bagi Misraim atau Mesir, dan ke sebelah baratnya bagi Put, dan ke sebelah baratnya dan sebelah baratnya lagi di laut untuk Kanaan. Dan Sem juga membagi-bagi di antara anak-anaknya, dan bagian pertama muncul bagi Elam dan anak-anaknya ke sebelah timur sungai Tigris hingga mendekati timur, dan seluruh tanah India dan di Laut Merah di pesisirnya, dan perairan Dedan, dan seluruh pegunungan Mebri, dan Elah, dan seluruh tanah Susan, dan semua yang ada di sebelah Parnak ke Laut Merah, dan sungai Tina. Dan bagi Asyur muncullah bagian kedua, seluruh tanah Asyur dan Ninewe dan Sinear, dan ke perbatasan India, dan itu naik dan menyusuri sungai. Dan bagi Arpaksad muncullah bagian ketiga, seluruh tanah wilayah Kasdim ke timur Efrat di perbatasan Laut Merah, dan seluruh perairan padang gurun di dekat semenanjung laut yang mengarah ke Mesir, seluruh tanah Libanon dan Sanir dan Amana ke perbatasan Efrat. Dan bagi Aram muncullah bagian keempat, seluruh tanah Mesopotamia di antara Tigris dan Efrat ke utara Kasdim, ke perbatasan pegunungan Asyur dan tanah Ararat. Dan muncullah bagi Lut bagian kelima, pegunungan Asyur dan semua cakupannya hingga mencapai laut besar, dan hingga mencapai timur Asyur saudaranya. Dan Yafet juga membagi-bagi tanah warisannya di antara anak-anaknya, dan bagian pertama muncul bagi Gomer ke timur dan dari sisi utara ke sungai Tina, dan di utara muncullah bagi Magog seluruh bagian dalam dari utara hingga mencapai Laut Meat. Dan bagi Madai muncullah bagiannya yang harus dia miliki dari sebelah barat kedua saudaranya ke pulau-pulau dan ke pesisir-pesisir pulau. Dan bagi Yavan muncullah bagian keempat setiap pulau dan pulau-pulau yang mengarah ke perbatasan Lut. Dan bagi Tubal muncullah bagian kelima di tengah-tengah semenanjung yang mendekat ke arah perbatasan bagian Lut ke semenanjung kedua, ke wilayah seberang semenanjung kedua hingga semenanjung ketiga. Dan bagi Mesek muncullah bagian keenam dan wilayah seberang semenanjung ketiga hingga mendekat ke timur Gadir. Dan bagi Tiras muncullah bagian ketujuh, 4 pulau besar di tengah-tengah laut yang mencapai bagian Ham, dan pulau-pulau Kamaturi muncul dengan undian bagi anak-anak Arfaksad sebagai warisannya. Dan demikianlah anak-anak Nuh membagi-bagi untuk anak-anaknya di hadapan Nuh ayah mereka, dan dia mengikat mereka semuanya dengan sumpah, dan menyumpahkan kutuk atas setiap orang yang berusaha merampas bagian yang tidak jatuh baginya oleh undinya. Dan mereka semua berkata, jadilah demikian, jadilah demikian. Dan setelah zaman kekacauan Menara Babel dan peristiwa dikacaukannya bahasa manusia, manusia mulai terserak ke seluruh bumi,
Masing-masing kemudian pergi ke tanah bagian mereka. Ham dan anak-anaknya pergi ke tanah yang seharusnya dia duduki, yang dia peroleh sebagai bagiannya di tanah selatan. Dan kemudian terjadi, Kanaan melihat tanah Libanon sampai ke sungai Mesir, bahwa itu sangat baik, dan dia tidak pergi ke tanah warisannya di barat yang mengarah ke laut. Dan dia tinggal di tanah Libanon, ke arah timur dan ke arah barat dari perbatasan Yordan dan dari perbatasan laut. Dan Ham ayahnya, serta Kus dan Mesir saudaranya berkata kepadanya, "Engkau berdiam di tanah yang bukan milikmu, dan yang tidak jatuh bagi kita melalui undi. Jangan berbuat demikian. Karena jika engkau berbuat seperti itu, engkau dan anak-anakmu akan mati di tanah itu dan terkutuk karena kedurhakaan. Karena oleh kedurhakaan engkau telah mendiaminya, dan oleh kedurhakaan anak-anakmu akan mati, dan engkau akan dimusnahkan untuk selamanya. Jangan tinggal di kediaman Sem, karena bagi Sem dan bagi anak-anaknya tanah itu datang sebagai bagian mereka. Terkutuklah engkau, dan terkutuklah kiranya engkau melebihi semua anak-anak Nuh oleh kutuk yang dengannya kita mengikatkan diri oleh sumpah di hadapan hakim yang kudus dan di hadapan Nuh ayah kita. Tetapi dia tidak mendengarkan mereka dan tinggal di tanah Libanon, mulai dari Hamat hingga masuk ke Mesir, dia dan anak-anaknya sampai hari ini. Dan karena hal itu, tanah itu dinamai Kanaan. Dan mereka kemudian menetapkan perbatasan bagi mereka adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomora dan Atma dan Seboim sampai ke Lasa. Dan Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya, dan orang Het dan orang Yebusi dan orang Amori dan orang Girgasi dan orang Hewi dan orang Arki dan orang Sini dan orang Arwadi dan orang Semari dan orang Hamati. Dan kemudian terseraklah kaum-kaum Kanaan ini. Dalam kitab suci, khususnya dalam 5 kitab Musa, kita dapat membaca bangsa-bangsa Kanaan adalah bangsa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ditumpas oleh bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Hal ini dapat kita baca dalam kitab Musa, atau yang lebih dikenal dengan istilah Kejadian sampai Ulangan. Tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk diberikan kepada keturunannya adalah tanah bagian yang jatuh untuk Sem dan keturunannya Arpaksad. Dan kita tahu bersama bahwa Abraham berasal dari keturunan Arpaksad, dari Sem anak Nuh. Hal ini dapat kita baca dalam kitab suci, khususnya dalam kitab 1 Tawarik pasal 1 dan di dalam kitab Lukas pasalnya yang ketiga. Sementara Kanaan bersama anak-anaknya adalah keturunan dari Ham. Mungkin saudara ingat dengan kisah Nuh mengutuk Kanaan karena kesalahan yang dilakukan oleh Ham ayahnya. Kanaan dikutuk untuk menjadi budak bagi saudaranya, bahkan bagi keturunan Sem dan Yafet. Mengapa Nuh mengutuk Kanaan, bukannya mengutuk Ham? Hal ini terjadi karena Ham sudah diberkati oleh Tuhan. Pada waktu mereka keluar dari Bahtera, Tuhan memberkati Nuh, istrinya, dan anak-anaknya serta menantunya. Nuh tahu bahwa siapa yang diberkati oleh Tuhan tidak dapat dikutuk. Dan juga Nuh adalah seorang abdi Elohim yang memiliki karunia kenabian. Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, sesungguhnya dia sedang melihat dan menubuatkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia melihat dan mengetahui bahwa Kanaan akan mengambil tanah yang bukan miliknya dan keturunannya akan menjadi budak. Selain itu juga, Nuh mengucapkan berkat untuk Sem karena melihat bahwa di tanah bagiannya akan dibangun tempat kudus Elohim, yakni bait suci di Bukit Sion,
bahkan lokasi Taman Eden dan Gunung Sinai juga masuk dalam tanah bagian Sem, dan dari keturunan Sem akan bangkit generasi yang menyembah Yahweh Elohim yang benar. Dan dia juga mengucapkan berkat bagi Yafet agar tanahnya diperluas dan juga tinggal di tempat Sem. Hal ini terbukti karena keturunan Yafet adalah bangsa yang menguasai banyak tempat dan menjadi penguasa, bahkan sampai menguasai daerah Sem seperti Media dan Yunani. Namun sekalipun menguasai atau tinggal di tanah milik Sem, namun mereka bukanlah menjadi pemilik tanah itu, sebab tanah itu tetap menjadi milik pusaka bagi keturunan Sem. Dan tanah yang merupakan milik Sem tidak dapat menjadi tanah milik bagi keturunan Yafet, sebab tanah itu adalah bagian dari keturunan Sem. Jadi, mengapa Israel menguasai tanah Kanaan? Itu karena tanah itu adalah bagian Sem, dan mereka adalah keturunan Sem. Jadi mereka berhak untuk menguasai tanah itu. Bangsa-bangsa keturunan Kanaan yang tinggal di tanah itu ditumpas, bahkan terkutuk menjadi budak, dikarenakan mereka mengambil tanah yang bukan miliknya. Sebab pada waktu anak-anak Nuh membagi tanah itu, mereka mengikat diri dengan perjanjian dan kutuk bagi siapapun yang ingin mengambil tanah milik yang lain. Keturunan Kanaan menjadi terkutuk karena tidak mendengarkan nasihat dari ayah mereka Ham dan saudara mereka yang mengingatkan untuk tidak mengambil tanah bagian keturunan Sem. Kemudian bagaimana dengan bangsa Filistin? Mengapa tanah mereka juga masuk dalam bagian tanah perjanjian? Itu karena bangsa Filistin juga berasal dari keturunan Ham, yakni anaknya Mesir. Jadi mereka tidak berhak atas tanah bagian Sem. Berbicara tentang tanah dalam kitab suci dengan tegas dikatakan dalam Ulangan pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-17. Terkutuklah mereka yang memindahkan batas tanah sesamanya. Jadi siapa yang mengambil tanah yang bukan miliknya, dia akan menjadi terkutuk karena perbuatannya. Bahkan di kalangan bangsa Israel, mereka dilarang untuk menjual tanah milik pusaka yang diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka hanya menjadikannya sebagai alat tebusan, bahkan mungkin dijual, namun itu pun hanya kepada sanak mereka atau yang satu suku dengan mereka. Dan untuk tanah yang sudah dijadikan alat penebus atau dijual, akan dikembalikan kepada pemiliknya kembali di setiap tahun Yobel yang dikenal dengan tahun pembebasan. Hal ini dapat kita baca dalam kitab Imamat dan kitab Bilangan. Selain itu juga, seperti yang tertulis dalam kitab Kebenaran, hal itu pasti akan terjadi seperti yang tertulis. Sejak bumi diciptakan Tuhan, Tuhan sudah menetapkan bahwa di Gunung Sion akan dibangun bait sucinya, dan tentu saja yang akan membangun bait suci adalah umat yang menyembah Yahweh Elohim. Bahkan jauh sebelum peristiwa air bah, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, menubuatkan kisah perjalanan generasi manusia mulai dari Adam bahkan sampai akhir zaman. Dan di dalam nubuat itu, dia menulis tentang bangsa Israel dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana mereka diperbudak, tetapi akhirnya terbebas dan masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada leluhur mereka oleh Tuhan. Demikian sedikit informasi mengenai tanah Kanaan, mengapa tanah itu dikuasai oleh bangsa Israel. Jika kita membahas lebih detail, pasti akan sangat panjang pembahasannya. Namun, semoga informasi singkat ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah manusia dan peristiwa dalam kitab suci. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur,
hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Israel. Haleluya!